Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nuraini dari Profesinas Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Izin Pak, saya akan menampilkan hasil edukasi keperawatan keluarga pada keluarga binaan dengan mengangkat tema itu pada penyakit gout arthritis. Bu, sesuai dengan kontrak kita kemarin kan hari ini Anissa mau jelaskan tentang apa itu asam urat, terus cara merawatnya, terus obat-obat apa aja yang boleh diminum dan terapi non farmakologi apa aja yang nanti dibuat untuk penyakit asam urat. Kira-kira Anissa ini membutuhkan waktu sekitar 10-15 menit. Boleh Bu? Kita mulai ya Bu ya. Ya. Pertama Anissa menanya dulu sama Ibu. Ibu tahu ada asam urat itu apa? Asam urat itu apa? Ya. Belum tahu. Jadi asam urat itu Bu adanya peradangan pada sendi-sendi. Misalnya kayak yang Ibu rasakan kan di sendi lutut. Rasanya nyeri kan? Dalamnya. Terus kalau jari-jari kaki Ibu nyeri juga enggak? Tidak. Udah makan siang mulai. Mulai makanan berarti ya. Sama anak siang, apa kacang kan, mulai. Jadi asam urat itu apa tadi Bu? Peradangan sendi. Nyeri Ya. sendi. Ya, nyeri. Nah, jadi nyeri sendi itu kan penyebabnya tuh ada banyak Bu. Penyebabnya tuh pertama faktor makanan tadi kata Ibu, makan labu siang mulai itu nyeri-nyeri kaki. Terus faktor lagi ada usia, karena usia semakin tua, jadi kerentangan dari sendi itu kan menurun. Nah, terus dari berat badan, tapi Ibu tidak obesitas, maksudnya tidak melebihi berat badan kan. Nah, terus itu tadi penyebabnya dari asam urat. Itu makanannya itu ya dari faktor makanannya. Terus kalau untuk tanda dan gejala, tanda gejalanya yang Ibu rasakan apa Bu? Pertama kan tadi nyeri. Kalau harus ngunjur kan. Nunjuk. Kalau mulai sakit. Tegak mulai. Mulai nak tegak dari duduk ke tegak tuh sakit. Iya sakit. Nyeri berarti ya kakinya. Dua-dua kakinya. Kok gini aja. Yang kanan aja. Iya kanan. Yang kanan lebih nyeri ya Bu ya. Iya kanan. Nyeri hebat. Terus biasanya yang Ibu rasakan sakitnya itu sering atau sesekali? Sering ya. Kalau kita ngomong-ngomong tidak mulai. Nyeri ya? Iya, ngomak itu. Biasanya Bu, kalau misalnya lagi sakit, lagi radang tuh sendi Ibu warna merah enggak? Tidak merah. Kering putih itu minyak kering. Kerik itu. Minyak itu. Minyak urut. Dikerik berarti. Biasanya kalau asam urat tuh ada tanda-tandanya Bu. Tanda-tandanya biasanya pertama nyeri kan. Terus di sekitar yang nyeri itu biasanya kemerahan warnanya Bu. Tidak merah. Terus rasanya tuh panas rasanya. Ada Ya, panas-panas. panas. Nah, itu biasanya tanda-tandanya lagi radang gitu nah Bu. Yang paling sering dirasakan tuh nyeri itulah. Terus kemarin kan kita periksa asam urat. Nah, itu tuh termasuk juga nilai yang di atas normal. Jadi asam urat Ibu tuh termasuk tinggi kan. Terus biasanya Ibu minum obat rutin enggak? Jarang obat. Tidak ada minum obat untuk khusus asam urat. Tidak ada. Berarti kalau ke puskesmas itu Pil katanya. dikasih pil. Pil apa ini ada Bu? Aku kemarin beli di apotek. Oh, di apotek. Iya beli. Obat apa ini ada Bu? Kan obatnya. Oh iya boleh Bu. Itu kan apa? Ke sekolah warna. Itu kan juga tuh. Iya. Discovalna. Ya bisa juga ini Bu. Terus ada juga obat namanya allopurinol juga bisa. Tapi kalau misalnya dari puskes dikasih ini atau dari lah diresepkan, udah boleh minum ini. Ini minumnya berapa kali sekali Bu? Sekali sehari. Malam aja pas nak tidur. Iya malam. Benar Bu. Terus Bu, selain itu kan cara untuk
diet asam urat, makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh dimakan. Nah, kalau untuk minuman dianjurkan kalau seumuran ibu itu minumnya tuh 7 gelas. Jadi 1 gelas yang kecil itu kan 220 ml itu, Bu. Nah, yang segelas tuh, nah itu 7 gelas sehari itu. Jadi sekitar sekitar 1.500 mili sehari itu 7 gelas. Jadi fungsi untuk minum air putih itu untuk membantu pengeluaran kelebihan kadar asam uratnya yang di dalam tubuh. Jadi membantu untuk pengeluarannya sehingga nyerinya juga bisa berkurang, terus tadi tanda-tanda kemerahan juga bisa berkurang, sama rasa-rasa panas di kaki ibu tuh bisa berkurang. Yang satunya dengan minum air putih yang banyak. Terus makanan yang tidak boleh, Bu, ada makanan yang tidak boleh tuh hati ayam, dalaman ayam tuh, ya usus ayam gitu, rempelo, nah itu jangan. Itu cepetnya kena itu asam uratnya terasanya kaki kita tuh pegal-pegal. Terus ada juga yang tidak boleh lagi tuh, Bu, untuk protein hewan itu daging, ayam, ikan tuh boleh tapi dikurangi. Iya, kalau misalnya sehari itu boleh sepotong ikan itu nah dimakan. Terus untuk nabatinya tuh misalnya tempe tahu tuh boleh, Bu. Tempe tahu boleh tapi dikurangi. Misalnya satu hari itu cuman 1 potong aja itu nah tempe atau tahunya, enggak boleh banyak. Nah, apalagi kacang-kacangan. Cepetnya itu kan, Bu, yang asam urat tuh. Iya, itu jengkol. Sebenarnya tuh boleh tapi ada batasnya. Yo dikit aja, 2 sendok makan itu nah takarannya boleh. Terus sayur-sayuran enggak boleh tuh, Bu. Cak bayam enggak boleh, buncis enggak boleh. Terus kangkung, kembang kol, nah enggak boleh biji melinjo tuh, nah enggak boleh itu cepetnya. Terus juga minumannya enggak boleh tuh teh kental. Teh, kopi enggak boleh juga tuh. Kopi aku. Nah, kopi itu juga salah satu penyebabnya asam uratnya tinggi. Nah, kurangi dikit-dikit aja. Kurangi. Misalnya sehari itu kadang minum 3 kali, kurangi sehari itu misalnya sehari. Nah, dikurangi aja. Terus nggak boleh Bu, makanan yang santan, yang kental, itu berminyak. Santan terus. Nah, itu sebaiknya dikurangi. Iya. Jadi yang itu kan tidak boleh dimakan. Ada makanan yang boleh, yang dianjurkan. Makanan yang dianjurkan tuh umbi-umbian, cak singkong, ubi, itu talas, roti, nah itu boleh. Terus kalau untuk sayurannya misalnya tomat yang berwarna, wortel, itu terong, lobak, labu, nah itu boleh. Terus kalau untuk cara masaknya biasanya direbus, itu lebih bagus, dikukus lebih bagus daripada digoreng, digulai. Nah itu kan santannya itu yang buat kadar asam uratnya tinggi. Nah selain itu, Bu, cara selain kita jago makan, jago pola hidup sehat dari makanan tuh, kita juga harus menjaga fisik kita dengan cara berolahraga. Misalnya olahraganya udah olahraga yang lari, yang berat itu tidak. Minggu. Iya. Olahraganya tuh kegiatan sehari-hari, Bu, nyapu, masak kan kita bergerak tuh, nyuci, jemur pakaian kan bergerak. Berkebun, misalnya di kebun sebelah kan, Bu. Nah itu biasanya bisa dilakukan. Itu termasuk dapat mengurangi asam urat dengan cara olahraga secara fisiknya. Nah setelah itu, Bu, kan biasanya di rumah kok, Bu, ada namanya modifikasi lingkungan, di mana ibu tuh misalnya kalau misalnya lagi jalan kan karena kaki kok nyeri kan, jalan misalnya ke kamar mandi, kamar mandinya licin, nggak tahu kita tiba-tiba kaki lagi sakit jatuh kan, nah bahaya. Jadi cak mana caranya biar lingkungan sekitar tuh tidak licin, nah, biar resiko jatuhnya rendah. Terus ini lagi kalau misalnya kita duduk ini Bu, nah jangan lebih bagus pakai tikar ini, jangan langsung ke lantai karena suhu lantainya kan dingin kan. Nah itu bisa menambahkan rasa sakit ibu, asam urat ibu tuh kalau duduk di lantai langsung dingin. Terus
satu lagi makanan tadi yang dihindari, kayak yang boleh dimakan. Nah, itu salah satu penyebabnya. Nah, setelah tadi Ibu minum obat tadi kan, nah ada juga cara lain itu namanya non farmakologi tanpa obat. Jadi namanya terapi non farmakologi. Iya. Jadi rencananya Nisa mengajari Ibu di hari yang lain. Nanti tuh caranya tuh Anissa rebus dulu jahe sama serai, direbus dulu kan Bu. Udah rebus hangat-hangat tuh kita masukkan masukkan handuk atau kain, terus diperas, kita kompreskan tempat yang sakit. Bukan direndam, dia dikompreskan. Ya, selama 20 menit ya, itu bisa meredakan rasa nyerinya. Nah, terus Nisa mau tanya ke Ibu, kalau Ibu sakit, mulai merasa kambuh-kambuh, asam uratnya berobat kemana dulu awalnya Bu? Obat tuh itu Puskesmas. Nah, berarti langsung ke puskesmas. Siapa yang ngantarnya Bu biasanya? Atau sendiri? Ada Ibu. Berarti ke puskesmas dapat obat kan Bu? Dikasih obat? Kasih pil. Kasih obat. Nah, tunggu pil. Nah, itu pilnya tuh Bu, Ibu ke puskesmas tuh rutin apa cak mana? Apa sakit aja? Nah, kalau lagi sakit aja. Berarti kalau obatnya habis, tidak minum. Jadi sebaiknya kalau misalnya obatnya habis, datang aja ke puskesmas, minta lagi obatnya, jadi untuk stok. Ya. Nah, terus untuk kalau misalnya udah ke puskesmas tuh Bu, misalnya ke Ibu tapi jangan sampai misalnya belum tidak bisa ditangani puskesmas. Jadi Ibu minta rujukan dari puskesmas ke rumah sakit berobatnya gitu. Jadi minta rujukan baru ke rumah sakit. Nah, jadi Bu, penjelasan Nisa sampai di sini. Ada yang ditanyakan enggak Bu kira-kira? Aku cuma tulah yang apa obat mata tuh. Obat mata? Iya. Apa wortel lah Pak. Wortel juga bisa. Itu ya alaminya wortel daripada minum obat-obatan. Itu dia apa kan? Di jus bisa Bu. Jus. Ada gigi ada. Mana makan jus? Iya, kalau dimakan langsung keras. Iya, di jus bisa. Air baik tak wortel. Bisa tanya lagi Bu, tadi asam urat apa Bu? Nyeri sendi. Ya. Terus penyebab asam urat apa aja Bu? Dari tadi usia, terus makanan sama obesitas. Ya. Terus kalau untuk tanda gejalanya tadi apa aja yang nyeri, terus ada kemerahan. Iya, ada kemerahan. Terus satu lagi Bu, panas. Ya, rasanya ada panas. Ya. Terus obatnya tadi obatnya ini tadi ya Bu ya? Iya. Apa namanya? Diclofenac. Ini obatnya. Ibu minum obat ini ya. Yang malam baik. Terus apalagi tadi Bu? Olahraga. Terus minum tadi berapa dianjurkan Bu? Berapa gelas? 7 gelas. Ya, 7 gelas sehari. Ya. Terus makanan yang tidak boleh apa tadi Bu? Banyak. Salah satunya Kacang. apa lagi? Abu siam. Ya. Ekol. Banyak ikan. Enggak. Daging. Yang boleh ikan. Boleh tidak boleh ikan? Boleh tapi dikit. Dikit tahu. Ya, tahu tidak boleh. Itu kan kacang-kacangan. Ya, kacang-kacangan. Yang boleh tuh sayuran yang berwarna, cak tadi wortel. Warna terang-terang ya. Aku boleh. Enggak boleh kangkung. Enggak boleh. Banyak. Tomat. Tomat. Iya, terus wortel. Terong. Ya boleh. Terus kalau umbi-umbian, cak singkong, nah itu boleh, ubi. Boleh. Kalau dimasaknya cak mana Bu bolehnya? Dimasak. Kalau ubi itu diparut, maksudnya direbus apa Bus. direbus, terus ditumis juga boleh. Iya. Kalau apa? Murah Iya, santan enggak boleh kan Bu? Digulai jangan. Kalau bisa dikurangi terus. Iya. Itulah yang cepat kambuh nyeri itu santan makanan tuh. Santan enggak. Nah Bu kan penjelasan Nisa udah selesai. Ibu ada yang ditanyakan lagi dak kira-kira? Itulah.
udah paham. Iya, iya. Ya. Nah, untuk selanjutnya lagi nanti Nisa kasih tahu lagi kapan kita nanti itu terapi yang kompres tuh. Ya, ya, ya. Yang kompres Daun yang nyeri itu serai, jahe, Jahe. yo direbus. Dah apa? Yang nyiapkan Nisa. Nah, Ibu jadi pasien aja. Nanti Nisa ajarkan. Heeh. Ketika Nisa nyulah selesai itu prakteknya kan. Tidak mungkin datang lagi sini kan. Iya. Jadi Nisa ajarkan ke Ibu gimana Iya, iya. caranya. Jahe, serai, Yo, direbus. Direbus. Nanti yang hangat-hangat tuh air jahe rebutan kayak serai itu baru dipakai handuk atau pakai kain baru dikompres. Iya, iya. Iko saking beda. Sebelah kanan kan? Iya, kanan lah. Nah, udah Bu. Untuk hari ini mungkin itu saja. Iya, iya. Anissa pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.